Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina dengan NPM 2023-10-2016 semester 4 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Al-Azhar Medan. Baik, pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan tentang peranan bahasa pertama atau B1 dan bahasa kedua atau B2 dalam pembelajaran bahasa. Setiap orang pasti memiliki bahasa yang pertama kali dikuasai sejak kecil. Bahasa tersebut disebut sebagai bahasa pertama atau B1 atau seringkali kita dengar disebut sebagai bahasa ibu. Contohnya, jika sejak kecil terbiasa berbicara dalam bahasa daerah sendiri di rumah, maka bahasa daerah itulah yang menjadi bahasa pertama. Sementara itu, bahasa yang dipelajari kemudian biasanya di lingkungan sekolah seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itulah yang disebut sebagai bahasa kedua atau B2. Sekarang mari kita bahas terlebih dahulu tentang peranan bahasa pertama atau B1. Bahasa pertama memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar dalam berpikir dan memahami dunia sekitar kita. Informasi atau konsep yang kita terima seringkali kita proses menggunakan bahasa pertama. Oleh karena itu, ketika seseorang belajar bahasa kedua, biasanya akan menerjemahkan atau membandingkan kosakata dan struktur kalimatnya dengan bahasa pertama. Misalnya, saat mempelajari atau saat kita mendengarkan kata book dalam bahasa Inggris, pikiran kita akan langsung mengaitkannya dengan kata buku dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa ibu. Dalam proses ini terjadi yang disebut transfer bahasa. Transfer bahasa ini ada dua macam, yaitu yang pertama transfer positif dan yang kedua transfer negatif. Transfer positif ini terjadi apabila struktur atau aturan dalam bahasa pertama dan bahasa kedua mirip sehingga memudahkan dalam memahami dan menggunakan bahasa kedua. Sebaliknya, transfer negatif terjadi jika aturan bahasa pertama diterapkan ke bahasa kedua secara tidak tepat sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam penggunaan bahasa. Selanjutnya, mari kita memahami tentang peranan bahasa kedua atau B2. Bahasa kedua ini juga sangat penting, khususnya dalam konteks pendidikan dan kehidupan sosial. Di sekolah, sebagian besar pelajaran disampaikan dalam bahasa kedua, seperti bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Inggris. Oleh karena itu, penguasaan bahasa kedua ini sangat membantu dalam memahami materi pelajaran dan memperoleh informasi dari berbagai sumber termasuk buku dan teknologi digital. Dalam proses pembelajaran, guru juga perlu memahami latar belakang bahasa yang dimiliki setiap peserta didik. Jika peserta didik berasal dari daerah yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pertama mereka atau bahasa daerah digunakan sebagai bahasa sehari-hari mereka, maka guru juga dapat menggunakan pendekatan khusus agar materi lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan atau yang dapat digunakan oleh guru saat menyampaikan pelajaran kepada murid-murid yaitu pendekatan bilingual. Pendekatan bilingual ini menggabungkan penggunaan bahasa pertama dan bahasa kedua dalam proses pembelajaran secara bertahap. Jadi kesimpulannya di sini yang perlu kita ingat adalah bahasa pertama dan bahasa kedua sama-sama penting karena bahasa pertama merupakan bagian dari identitas dan dasar berpikir kita, sedangkan bahasa kedua menjadi jembatan kita untuk memahami ilmu pengetahuan dan berkomunikasi dalam ruang yang lebih luas. Jadi
keduanya saling melengkapi. Bahasa pertama membentuk dasar kemampuan berbahasa kita, sedangkan bahasa kedua memperluas wawasan dan membuka peluang lebih besar dalam kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan kita sebagai peserta didik. Jadi mungkin itu saja penjelasan sedikit dari saya, kurang dan lebihnya mohon